Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Gidesa Fitri dengan NIM 01A117197 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS saya dengan judul Metabolisme Karbohidrat dan Metabolisme Lipid. Baik, untuk yang pertama itu mengenai pengertian dari glikolisis. Glikolisis adalah pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa atau monosakarida yang lain menjadi dua molekul asam privat yang terdiri dari 3 atom karbon dan 2 NADH dan 2 ATP. Dan mengenai glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa, di mana glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Kemudian perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis yang tidak berjalan spontan tetapi melalui beberapa tahap. Kemudian mengenai pengertian dari glikogenesis. Glikogenesis adalah proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan ini secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya glukosa 1-fosfat, kemudian di bawah pengaruh enzim fosfoglukumutase. Kemudian mengenai pengertian dari metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh yang terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Kemudian yang terakhir, pengertian dari anabolisme adalah sintesis pembentukan molekul organik yang menyerap atau membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul organik yang menghasilkan energi. Untuk yang kedua itu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Pertama dimulai dari respirasi aerob, di mana yang pertama respirasi aerob yaitu reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, keberadaan oksigen sangat diperlukan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang besar. Kemudian tahap respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis ini adalah perubahan glukosa menjadi asam privat, di mana proses glikolisis berlangsung di sitoplasma. Setelah itu, yang kedua, dekarbolisasi oksidasi adalah pengubahan asam privat menjadi 2 asetil CoA dan 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian dekarbolisasi oksidasi berlangsung di mitokondria. Lalu tahap yang ketiga, siklus Krebs ini adalah reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloatat menghasilkan CoA 6 NADH dan 4 CO2. Siklus Krebs ini berlangsung pada mitokondria. Tahap yang terakhir yaitu transfer elektron adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul Fa2H yang pada akhirnya menghasilkan H2O. Juga energi berupa ATP di mana berlangsung pada membran mitokondrinya. Kemudian dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita mendapatkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi anaerob adalah 2 ATP ditambah 2 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP adalah 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya yaitu transfer elektron, di mana terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob, reaksi ini yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk
Mengurangi senyawa organik respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang lebih kecil, yakni 2 ATP saja. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Seperti kita ketahui, fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, menjadi etanol dan karbon dioksida. Dilansir dari biodifferensis, respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 molekul ATP, sedangkan respirasi aerob menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 32 molekul ATP. Kemudian mengenai fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan energi dan mengubah NADH menjadi NAD+ melalui perantara asam privat. Fermentasi asam laktat berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan tersebut. Jadi kesimpulannya itu, reaksi aerob memerlukan oksigen, di mana prosesnya terjadi di dalam mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, kemudian menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen yang berlangsung dalam sitoplasma, di mana tujuannya itu untuk mengurangi senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi dalam jumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP saja. Kemudian yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Seperti kita ketahui, karbohidrat dan lemak bertemu dalam proses metabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagian besar penemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya kedua zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Kemudian karbohidrat dapat disintesis dari lemak, lemak dapat disintesis dari karbohidrat. Kemudian sintesis lemak dari karbohidrat dimulai saat karbohidrat berupa glukosa kemudian diuraikan menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol. Selain diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan menjadi asam lemak. Kemudian gliserol dan asam lemak akan menjadi lemak. Kemudian yang keempat itu, hasil energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat, di mana pada metabolisme lemak, hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA. Selanjutnya asetil CoA akan memasuki daur atau siklus Krebs. Sementara itu gliserol akan diubah menjadi senyawa G3P agar dapat memasuki reaksi glikolisis. Kemudian dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi, di mana satu molekul asam lemak dengan atom 6C yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP karena asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah dibuang menjadi asetil CoA melalui reaksi beta oksidasi. Kemudian mengenai gambar dari ini, yang pertama itu seperti kita ketahui asam lemak dengan jumlah atom C sama dengan 2N akan menghasilkan sejumlah N asetil CoA. Kemudian dengan demikian asam heksanoat 6C menghasilkan 3 molekul asetil CoA. Yang ketiga, mula-mula asam heksanoat yang bereaktivitas memerlukan 2 ATP menjadi asetil CoA akan memasuki mitokondria. Selanjutnya asetil CoA dalam mitokondria mengalami beta oksidasi. Kemudian pada reaksi ini asetil CoA yang berasal dari asam heksanoat mengalami 2 kali siklus yang menghasilkan 3 asetil CoA. Kemudian siklus pertama menghasilkan 1 molekul asetil CoA, 1 FADH, 1 NADH, dan butiril CoA. Kemudian pada siklus 2, butiril CoA dihidrolisis menjadi 2 molekul asetil CoA dengan menghasilkan 1 FADH2 dan 1 NH2. Kemudian yang terakhir, adapun jumlah ATP yang dihasilkan pada beta oksidasi yaitu 10 ATP. Kemudian dari gambar yang kedua itu aktivitas asam heksanoat menjadi
prostanoil memerlukan 2 ATP, maka hasil bersih ATP itu 10 kurang 2 ATP sama dengan 8 ATP. Yang kedua, selanjutnya 3 molekul asetil CoA akan memasuki daur Krebs dan mengalami oksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Yang ketiga, pada oksidasi 3 molekul asetil CoA ini dihasilkan 3 kali 12 ATP sama dengan 36 ATP. Jadi oksidasi asam lemak menghasilkan 44 ATP. Hal ini juga menunjukkan bahwa makin panjang rantai karbon yang menyusun asam lemak, maka energi yang dihasilkan makin besar. Kemudian selain itu senyawa lain hasil hidrolisis lemak yaitu gliserol dapat memasuki jalur glikolisis setelah diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya PGAL akan diubah menjadi PF. Kemudian yang terakhir PF harus diubah menjadi asetil CoA agar dapat memasuki daur Krebs. Kemudian yang terakhir mengenai penyakit terkait gangguan metabolisme lipid. Di sini saya mengambil mengenai penyakit xanthoma. Seperti kita ketahui, xanthoma merupakan kelainan kulit yang ditandai dengan penumpukan lemak. Biasanya xanthoma terjadi di dekat kelopak mata bagian atas. Kadang kelainan ini juga disebut xanthelasma. Orang yang mengalami xanthoma umumnya mengalami kolesterol tinggi, di mana wanita sering mengalami dibandingkan dengan pria. Xanthoma dapat terjadi pada usia berapapun, namun lebih sering dialami oleh orang berusia 50 tahun ke atas. Untuk mekanisme terjadinya xanthoma hingga saat ini belum dapat dijelaskan dengan pasti. Namun adanya kolesterol tinggi menyebabkan seorang berisiko mengalaminya. Selain itu, diduga faktor genetik yang berperan dalam menyebabkan terjadinya xanthoma. Bila dilakukan operasi dan pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang diangkat, akan ditemukan gambaran banyak sel lemak. Yang terakhir mengenai pengobatannya, untuk tindakan untuk mengangkat xanthoma dapat dilakukan dengan mengoleskan asam trikloarsetat 50-100%, kemudian laser dioda atau operasi. Namun demikian, meskipun xanthoma telah dihilangkan, kemungkinan xanthoma untuk muncul lagi cukup besar, terutama bila penderitanya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Tetapi tak jarang pula pada sebagian kasus xanthoma dapat hilang dengan sendirinya. Untuk mengonsumsi obat untuk menurunkan kolesterol seperti obat golongan statin atau fibrat sesuai petunjuk dokter. Baik, itulah hasil persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.